Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan. Melalui pujian ibadah pada pagi hari ini, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita angkat satu pujian penyembahan mengatakan sujud di altar. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
Satu hal yang
Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama lagi di ruangan Gereja Koros 3 Bandung ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di Advent yang pertama di tanggal 1 Desember 2024. Kami mengucapkan selamat datang kembali bagi Bapak Letnan Kolonel Ambitan yang kembali bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Kami bersama-sama datang bagi Bapak dan Ibu Komisioner yang juga bersama-sama kita pada pagi hari ini, bahkan semua jemaat Tuhan yang sudah berkumpul bersama-sama kita. Kami ucapkan selamat datang bagi kita sekalian yang sudah mengikuti ibadah kesucian yang dilakukan dengan Advent pertama di minggu tanggal 1 Desember 2024 ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengampiri hadiratmu pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Kami boleh dihantar dan rumah kami masing-masing. Kami boleh tiba di rumah Tuhan ini dengan penuh kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir dalam ruangan ini ya Tuhan, untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pujian kami, penyembahan kami berkenan dan memuliakan nama Tuhan serta mengasihi kehidupan kami sekalian. Dan hamba menghabiskan ibadah kesucian dan Advent pertama di Koros 3 Bandung ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, ibadah akan dipimpinnya Kapten Yanita Supriyatna. Haleluya. Selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita sudah ada di Advent yang pertama. Puji syukur kepada Tuhan, 1 tahun lamanya kita akan mengakhiri, dan saat ini kita akan mengawali bulan Desember. Dan saya rasa bukan secara kebetulan ini adalah tanggal 1, dan kita yakin dan percaya bahwa sukacita pada masa raya Natal akan kita nikmati bersama, dan kita akan merasakan kuasa kasih Tuhan hadir di dalam kehidupan kita masing-masing dan setiap perayaan-perayaan Natal yang akan kita hadapi. Dan saat ini kita akan menyalakan lilin yang pertama. Saya dengan hormat meminta kesediaan Bapak Komisioner Yusak Tampai akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Kita menyanyikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia.
sempurna di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami kembali merayakan Advent yang pertama di tahun 2024, terima kasih ya Tuhan. Begitu banyak hal yang boleh kami lalui di waktu-waktu yang lalu, mengawali tahun 2024. Begitu banyak hal yang boleh Tuhan izinkan kami nikmati. Ada suka duka, ada tantangan, ada kebahagiaan yang Tuhan juga beri dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh melihat kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga di dalam kehidupan kami berjemaat di Koraps 3 Bandung. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini kuasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini ketika kami ada dalam ruangan ini, kami tetap mengingat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena keberadaan mereka. Ada mereka yang harus beristirahat karena keadaan kurang sehat. Tuhan kiranya jamah dan sembuhkan. Ada di antara mereka yang sedang melakukan perjalanan-perjalanan, Tuhan berikan keselamatan. Ada mereka yang saat ini ada di luar kota. Ada di antara mereka yang melakukan pekerjaan, perkuliahan jauh dari kota Bandung. Tuhan, saat ini kami yakin dan percaya mereka pun ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Saat ini Bapa, ketika kami beribadah, kiranya melalui Roh Kudus Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 403. Yesus Tuhan.
Pengakuan Iman Bala Keselamatan akan dipimpin oleh Kandidat Noverman. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman bahwa keselamatan. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan bersama-sama. Pengakuan iman bahwa keselamatan. Kami percaya bahwa kita terdiri dari kedua jemaah dan Kudus yang Maha Allah, dan bahwa kedua-duanya saja merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam dirinya dan yang sama kuasa dan kemuliaan. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia yang bersatukan dengan dirinya sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia itu menjadi berdosa, rusak sama sekali hatinya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penistaan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami diberangkat oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan dan keselamatan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebangkitan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang berdosa. Haleluya. Terima kasih Kandidat Noverman. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan nyanyi-nyanyian nomor 167. Ada kesempatan bagi kita sekalian yang ada dalam ruangan ini untuk menyampaikan kesaksian. Saya dengan percaya bahwa momen Advent yang pertama kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita hingga ada dan akan merayakan Natal di bulan Desember ini. Nyanyian nomor 167 setelah ayatnya yang pertama dan kornya, silakan apabila ada yang menyampaikan kesaksian. Kita
kesempatan oleh Tuhan untuk berlibur ke Jawa Tengah. Setelah pula kami meninggalkan pelayanan di KPD Jawa Bali 23 tahun yang lalu. Kalau mengikuti akan perjalanan pelayanan Tuhan luar biasa. Tak terbilang batasnya, saya bisa teteskan air mata. Sebab kasih Tuhan sungguh dahsyat. Kami dapat pergi melayani di divisi Jawa Bali 23 tahun yang lalu, dan Tuhan berkenankan Ibu Arbita dengan saya boleh kembali menginjakkan kaki di Bugangan sana sampai ke Ambarawa, di mana kami boleh beristirahat. Oh, luar biasa, sangat senang hati kami, bahagia. Hampir-hampir saya bilang ibu kita bisa pulang ke Bandung. Sedangkan ada tempat di sini, kita tinggal di sini, tapi Tuhan tidak izinkan. Kami sudah pergi ke Solo, Yogyakarta, Ambarawa, ke Lamansari, dan juga teristimewa kami dapat mengunjungi rekan-rekan wakil pensiun di Bugangan. Kami senang sekali melihat mereka dan mereka sangat berbahagia. Kami doakan satu persatu rumah kami kunjungi, tidak ada yang terlewatkan, dan kami rasakan bahwa kenikmatan di dalam Kristus, karena kami hidup di dalam damai Kristus, maka hati kami terus diberikan oleh Tuhan damai sejahtera. Dan tidak mustahil juga dalam diri kami ada lain-lain yang kami hadapi. Tapi kalau kami ikuti dengan neraca timbangan, maka ada debit, ada kredit. Debit yang paling tinggi, dia naik neraca yang tinggi-tinggi sekali, yaitu sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Suatu kesempatan yang indah. Lebih lagi kami dapat mengikuti acara ibadah Hari Ulang Tahun Bala Keselamatan yang ke-130 diadakan di Kors Magelang. Luar biasa, kuasa Tuhan di Magelang itu hampir tiap hari hujan. Tapi saat ada acara bakti sosial dari Rumah Sakit Briambut Semarang kepada masyarakat sekitar Korops, luar biasa mereka datang pasang tenda. Ini muslim yang pasang tenda, dan mereka sangat kerjasama yang baik, tidak melihat keadaan bahwa ini rumah Tuhan dalam gereja Tuhan, tapi mereka pasang tenda, bawa kursi-kursi, dan mereka bantu dengan baik sekali. Petugas-petugas keamanan pun datang, baik TNI dan Polri. Mereka datang keliling itu gereja memperhatikan keamanan, dan acara bakti sosial yang dilakukan oleh Rumah Sakit Briambut berjalan sangat baik, mulai dari jam 9 pagi sampai jam setengah 3. Itu masyarakat berdatangan terus. Luar biasa pertolongan Tuhan. Itu tanggal 23, dan tanggal 24 itu acara istimewa sekali. Gereja ruangan tengah tidak cukup, ruangan ke samping juga tidak cukup, tenda juga penuh manusia. Dari muslim datang ibadah, dari gereja-gereja tetangga pun datang beribadah, dan firman Tuhan sangat luar biasa telah disampaikan oleh komandan divisi. Sangat membawa kesenangan pribadi kami bahwa di usia yang panjang sebagai ofisir pensiun, kami boleh mengikuti ibadah ucapan syukur bagaimana kasih Tuhan untuk pelayanan bala keselamatan di Indonesia yang sekarang ini dipimpin oleh Komisioner Pusat Sampai dan Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan kami yakin bahwa pelayanan dan pengembangan roda pelayanan di teritori ini semakin hari semakin maju, dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan Allah. Luar biasa pelayanan Tuhan. Kalau kami lihat, jadi kami tidak duduk saja di sejarah ini, tapi kami dapat melihat lagi keluar bahwa tangan Tuhan sedang bekerja di dalam pelayanan bala keselamatan. Dan kami setelah 16 hari tinggalkan kota Bandung, kami dapat menikmati keindahan di kota Magelang, karena kami lebih banyak tinggal
pagi kami boleh keliling-keliling sampai 5 kilo kami jalan kaki melihat Gunung Selamat, Gunung Sumbing, Gunung Merabu. Wah, luar biasa. Kami pergi ke tempat-tempat wisata. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada kami. Sungguh luar biasa. Saya tidak dapat mengatakan banyak akan apa yang kami sudah lewati selama kami ada dalam perjalanan, tapi kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya tak pernah terbatas. Saya meminta Ibu Amita dampingi saya menyanyi nomor 145 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Suara serak sudah menjadi berkat. Terima kasih untuk kesaksian dan juga pujian yang saya dengan percaya sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam kesaksian yang boleh kita terima pada pagi hari ini adalah hidup dalam Kristus, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Walaupun ada tantangan, ada hal-hal yang boleh dilalui yang tidak sesuai dengan apa yang kita alami, tapi kasih Tuhan tak terbatas. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Ayat kedua dari nyanyian nomor 167, saya masih memberikan kesempatan
bagi saudara-saudara sekalian yang juga rindu untuk membagi berkat sukacita pada hari ini. Ayat ketiga, saya masih memberikan kesempatan yang terakhir. Silakan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Itu yang telah kami alami dalam perjalanan kami yang diberkati oleh Tuhan karena banyak doa dari saudara-saudara sekalian dan hamba-hamba Tuhan yang telah dinaikkan, sehingga perjalanan kami ke Korea 2 minggu yang lalu memimpin pelantikan komandan teritorial dan memimpin pelayanan wanita teritorial di Korea serta Sekun dan Nyonya telah berjalan dengan baik dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami belum pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan kursi roda ke luar negeri, tetapi di dalam perjalanan itu semua telah lancar dan jalan dengan baik. Dan kami memuji Tuhan sebab kehadirannya nyata, bukan saja setiap hari tetapi dari momen ke momen Tuhan hadir. Bahkan hal-hal yang sekecil sekalipun saudara-saudara sekalian, Tuhan menyediakan kemampuan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, memberitakannya di 2 korops. Kami hadir dan juga melaksanakan pelantikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Korea yang kami tidak tahu persis apakah yang kami bilang dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggris yang tidak sempurna diterjemahkan ke dalam bahasa Korea yang kami tidak mengerti, saudara-saudara, tetapi rasanya meskipun tidak dimengerti, rasa sekali bahwa Allah hadir di situ. Terasa sekali bahwa Roh Kudus sedang berbicara. Terasa sekali ketika melihat umat Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Dan sungguh kami dikagumkan juga oleh semangat warga Barak Selamatan di Korea yang suka bermisi, yang suka beribadah kepada Tuhan, yang doanya kusuk luar biasa dalam setiap ibadah. Dan kami merasa bahwa benar Tuhan masih memakai Barak Selamatan secara internasional. Tuhan masih memakai Barak Selamatan yang umurnya 160 tahun depan di seluruh dunia sampai dengan hari ini Tuhan masih berkenan memakainya. Dan untuk itu saya merasa bangga dan saya percaya saudara-saudara sekalian sebagai warga Barak Selamatan, bagian daripada warga Barak Selamatan secara internasional merasa bangga sudah menjadi bagian dari persekutuan yang yang satu secara internasional yang sampai hari ini Tuhan masih berkenan. Untuk itu kehadiran kita setiap minggu, kesetiaan kita beribadah, saya sangat yakin tetap diganjarkan oleh Tuhan dengan berkatnya yang tak terkatakan. Puji nama Tuhan. Kami sempat sudah siapkan beberapa hampir sebulan lebih karena bagian daripada perjalanan ke Semarang sudah beli kursi roda yang agak kecil, saudara-saudara, karena pikirnya nanti di pesawat itu akan lebih bagus. Dan memang kalau dipakai di bandara itu bagus karena ringan, lancar.
begitu. Tapi ketika sampai di Korea, ternyata trotoarnya itu juga tidak banyak bedanya dengan Indonesia. Jadi ada lubang-lubangnya juga begitu, dan kursi roda yang rodanya kecil itu menyebabkan tidak sesuai kebutuhan saudara-saudara sekalian. Sehingga saya bisik kepada Kapten Lee, penerjemah kami, kira-kira di institusi kalian ada kursi roda enggak? Pinjam dulu. Pikiran Indonesia bisa pinjam sana pinjam sini gitu. Dia mengatakan, nanti saya coba pikirkan begitu. Berapa menit kemudian dia mengatakan sudah ada kursi rodanya. Ternyata di hotel itu ada kursi roda gratis bisa dipakai dan tersedia yang besar kami bisa gunakan. Kami lagi-lagi orang Indonesia baru sampai yang sudah dipikir saudara-saudara kebutuhan-kebutuhan, sehingga kami sudah berpikir kami mau cari tempat bisa beli sesuatu untuk pusdiklat begitu. Dan baru 2 jam ada di sana sudah pikir-pikir mau pergi. Tahan-tahan taksi tidak bisa, tahan-tahan taksi tidak bisa. Tuhan menyediakan, Sam bisa ikut. Akhirnya Sam dorong kursi roda. Itu mungkin jaraknya itu dari sini sampai gudang utara sana. Orang pikir ini aneh. Tentu mukanya Sam itu mirip-mirip orang Korea. Mungkin orang pikir ini orang Korea yang kesasar begitu ya. Saudara, semua yang kecil, yang lucu, jangankan yang besar. Saya saksikan yang kecil-kecil itu Tuhan menyediakan. Dan saya yakin selama tahun ini Tuhan sudah banyak sekali menyediakan bagi saudara-saudara sekalian dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan saudara-saudara sekalian. 27 tahun kami diberkati tanggal 22 November yang lalu, sementara kami pimpin ibadah Hari Rohani Kadet. Tuhan sudah memberkati pernikahan kami 27 tahun. Tidak heran Jordan sudah lebih tinggi dari papanya. Saudara-saudara, kami sangat bersyukur karena selama 27 tahun Tuhan berkenan memberkati kami. Tidak sebanding dengan Bapak Ibu Ambitan yang sudah berapa Pak? 49 tahun. Tahun depan tahun emas luar biasa. Dan itu berarti anak kecil yang di tengah ini sudah umur 40 sekian. Saudara-saudara, kami memuji Tuhan untuk berkatnya di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak dan anak mantu yang hari ini mereka lakukan penerbangan kembali dari Meksiko kembali ke Kanada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk banyak dukungan bagi kami sekalian. Banyaklah yang Engkau telah berikan, Tuhan telah nyatakan, dan sulit untuk disebutkan, sulit untuk dikatakan, sulit untuk dijelaskan. Semuanya hanya hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi doa-doanya. Tidak ada oleh-oleh apa-apa kami bawa, tetapi kami sudah pulang dengan segala selamat. Ibu sudah sehat, sudah baik, kakinya sudah sembuh. Harusnya ketemu dokter hari Jumat kemarin, tetapi dokternya cuti. Berharap besok bisa ketemu, dan mudah-mudahan dokter bilang sudah sembuh dan sudah bisa jalan kembali. Itu doa kami. Haleluya. Terima kasih kesaksian yang sudah menjadi berkat bagi kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan membuat kita akan merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Luar biasa saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyediakan. Saya tidak percaya hal tersebut bukan saja bagi keluarga Bapak Komisioner Yusuf Sampai bersama dengan ibu dan keluarga, tetapi bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu Komisioner semakin diberkati untuk menjadi berkat dimanapun berada. Dan ayat yang keempat kita akan nyanyikan sebagai kesaksian kita bersama-sama.
Pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kandidat Wilson. Saya persilakan di sini. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Lembaga Alkitab berjudul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Maka aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah terhadap engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Vincent yang sudah membacakan bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kembali kami dengarkan pada pagi hari ini tidak lalu sia-sia, mulai mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami, serta pertolongan Roh Kudus-Mu akan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba yang menyampaikan firman itu penuh keterbatasan dan kekurangan segala manusia. Hamba berdoa Tuhan kuduskan kepada hamba, mampukan hamba ya Tuhan pada pagi hari itu menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama ya Tuhan, dengarlah sampai doa hamba-Mu di dalam bersama berdoa. Amin. Saudara dari Tuhan, bagian firman Tuhan yang kedua dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat ke-16 mengatakan demikian. Saya baca dalam terjemahan baru jilid 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan orang yang hidup ia kekal. Lalu di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan ia hilang. Saudara berkata oleh Tuhan, kita telah mendengarkan pembacaan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Kandidat Wilson tentang kejatuhan manusia di Taman Eden dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Saudara berkata oleh Tuhan, ketika saya ada di kampung, ada satu pohon yang di pinggir jalan. Buah pohon itu buah langsat dan memiliki buah yang lebat dan kekuning-kuningannya, agak keputihannya sangat menggugah selera. Tetapi pohon itu milik orang lain dan pohon itu digantungi. Kalau bahasa kita di kampung itu ada mantra, mungkin yang digantungi pohon-pohon digantungi di botol dan ada daun-daun dan apa segala macam. Dan tujuannya untuk anak-anak yang lewat itu tidak mengambil buah pohon itu. Secara berkata oleh Tuhan, lalu beberapa minggu berjalan karena tuannya sudah agak jarang ke pohon itu. Lalu ketika dia pergi, agak berkurang setengah buahnya, dan ternyata anak di kampung itu yang mengambilnya. Setelah dia tanya anak itu, kenapa kamu berani ambil pohon ini? Padahal sudah ada yang digantung supaya
Lalu dia katakan, karena tiap hari saya melewati pohon ini ke kebun, jadi saya tergerak dan saya lihat enak buah ini, sehingga membuat saya tergerak hati dan tidak menghiraukan larangan atau tanda-tanda yang membuat saya untuk tidak mengambilnya. Jadi rasa mungkin haus pada saat itu, dan tiap hari dia lewat ke kebun itu dan dia selalu mengenali pohon itu, dan dia sangat sedap dan buah yang agak besar-besar, dan memang langsat itu terkenal manis ya di kampung itu, sehingga tujuannya supaya ketika masak semua, kalau sudah dikerumuni kupu-kupu itu akan manis, itu tujuannya. Tetapi tidak sampai dikerumuni kupu-kupu, anak-anak sudah mengambilnya karena katanya setiap hari kami ke kebun, kami melewatinya dan kami terus memandangi buah pohon itu, dan itu sangat menarik selera ya, sangat membuat kami ingin mengambilnya, sehingga larangan-larangan di sekitarnya tidak diperhatikan lagi. Saya berkata oleh Tuhan, saya membayangkan kisah dari anak ini dengan kisah yang dialami oleh Hawa. Kemungkinan setiap hari Hawa ada berkeliling-keliling di sekitar situ, dan mereka tinggal di Taman Eden ini. Dan mungkin satu kali, ini hanya tafsiran saya ya, yang terlalu dianggap. Jadi mungkin setiap hari, karena mungkin pohon di sekitar itu sudah mereka makan buahnya, karena Tuhan izinkan untuk mereka memakan buah pohon semua yang Taman Eden, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Saya berkata oleh Tuhan, saya membayangkan dalam persiapan ini, mungkin Hawa itu sama dengan anak ini ya, yang setiap hari dia memandangi buah pohon itu sangat menarik, sehingga ketika ular untuk mencobai dia, mengatakan ditambah lagi, selain dia menarik kelihatannya sedap dilihat, ditambah lagi oleh iblis melalui ular itu, buah ini ketika kita makan memiliki makna bahwa kita sama dengan Allah, tahu tentang yang baik dan yang buruk, sehingga firman Tuhan yang mengatakan, yang melarang mereka untuk memakan buah itu tidak lagi dihiraukan dan mengambil buah dan memakannya. Dan setelah dia makan, dia berikan juga kepada suaminya. Saudara berkata oleh Tuhan, maka suaminya juga memakan, dan terjadilah bahwa mereka tahu bahwa mereka ternyata lancar. Saudara yang berkata oleh Tuhan, tapi tidak kita membahas lebih dalam bagaimana mereka telah jatuh ke dalam dosa. Tapi dalam Advent yang pertama ini, Advent adalah kedatangan. Dalam sejarah gereja kuno, minggu Advent adalah minggu persiapan 4 minggu sebelum hari Natal. Peringatan yang kemudian ditetapkan dalam kalender gereja selain sebagai peringatan tentang Kristus yang telah datang dalam sejarah umat manusia yang berdosa. Peringatan Advent juga mengingatkan orang percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kali pada masa yang akan datang. Jadi itulah Advent, di mana masa-masa penantian kita tentang kedatangan Kristus. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pagi ini kembali kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan oleh Konsil Pertumbuhan Korops Kantor Pusat Teritorial Bandung, kasih yang mencari. Kasih yang mencari. Dari ketiga bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana Allah dengan kasih-Nya mencari kita yang terhilang. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kasih yang mencari adalah kasih yang tidak pernah lelah untuk mencari, menyelamatkan dan memulihkan keadaan kita. Kasih ini tidak mengenal batas dan selalu hadir, bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Itulah kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih Allah yang terus mencari, yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, bahkan di masa-masa yang mustahil sekalipun Allah tetap mencari saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat kasih yang mencari di dalam kisah perjanjian lama yang kita sudah bacakan dalam Kejadian pasal 3. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ini menjelaskan sifat Allah yang penuh kasih, yang berinisiatif untuk mendatangi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah dan mereka tidak berdaya untuk menolong diri mereka sendiri. Itu sebabnya Allah datang dan mencari Adam dan Hawa
yang dalam keadaan takut. Kedatangan Allah ke dalam Taman Eden tidak memiliki 4 makna. Yang pertama, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sekalipun manusia telah melanggar semua perintah Allah dan mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa, namun ia tetap penuh kasih, dan kasihnya dibuktikan dengan kedatangannya ke dalam Taman Eden untuk menemui Adam dan Hawa. Sangat berkata Tuhan yang menemui Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa dan yang tidak taat akan perintah yang Allah sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Saudara berkata oleh Tuhan. Yang kedua, Allah adalah inisiator mengambil prakarsa. Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mereka takut dan malu dengan keadaan mereka, sehingga berusaha untuk menyembunyikan diri ketika mereka mendengarkan langkah Tuhan yang ada di taman itu. Dalam situasi yang tidak mengenakan ini, Allah berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa dan berbicara kepada mereka. Dalam arti Allah yang berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa yang berinisiatif mencari Tuhan atau mengakui kesalahan mereka karena mereka telah melanggar perintah Allah, tetapi Allah lah yang berinisiatif untuk menemui Adam dan Hawa ketika mereka telah melanggar ketetapan mereka kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Lalu saya berkata Tuhan, hal yang ketiga adalah Allah adalah penolong. Masuk kedatangan Allah di dalam Taman Eden adalah untuk menolong Adam dan Hawa. Allah menolong Adam dan Hawa dengan cara berkomunikasi dengan Adam dan Hawa, seperti yang sudah disampaikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai ayat 23. Bagaimana Allah berkomunikasi dengan Adam, bagaimana Allah berkomunikasi dengan Adam tentang hal yang mereka telah langgar. Saudara diberkati oleh Tuhan. Allah tidak hanya berkomunikasi kepada Adam dan Hawa. Allah tidak hanya menghakimi Adam dan Hawa, tetapi di dalam percakapan mereka Allah memberikan pertolongannya dengan mengorbankan hewan dan mengambil bulunya serta membuatkan pakaian atau jubah bagi Adam dan Hawa untuk menutupi aurat mereka. Saudara berkata oleh Tuhan, adanya korban, adanya darah yang tertumpah melambangkan suatu penebusan Allah bagi setiap pelanggaran manusia yang kita lakukan terhadap Allah. Saya berkata oleh Tuhan, sama dengan hal yang dilakukan Allah terhadap Adam dan Hawa, Dia mengorbankan hewan, lambang sebagai penebusan yang Allah lakukan untuk Adam dan Hawa dari ketidaktaatan mereka akan perintah dan larangan Tuhan. Saudara berkata oleh Tuhan dan memberitahukan apa yang akan terjadi pada masa depan Adam dan Hawa ke depannya. Saudara berkata oleh Tuhan, kejadian ini juga mengingatkan kita bahwa akan terjadi penebusan bagi dunia yang telah berdosa, bagi saudara dan saya lihat pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu hal yang keempat, sifat Allah adalah adil. Keadilan Allah nampak dalam penghukuman Allah kepada Adam dan Hawa. Allah bisa saja membinasakan manusia, namun Allah memutuskan untuk menghukum manusia dan membiarkan manusia tetap hidup. Sudah berkata oleh Tuhan, walaupun Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah, telah tidak taat akan apa yang disampaikan Allah, tapi Allah sekali-kali tidak membinasakan manusia, melainkan mereka diberikan hukuman yang adil, konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Ular berjalan dengan berjalan dan bertanam menjadi makanannya. Hawa dibuat banyak penderitaannya selama mengandung dan akan ditambah sakit ke dalam melahirkan, sedangkan Adam yang mendengarkan perkataan istrinya dibuat bersusah payah untuk mencari makanan. Saya berkata ini adalah konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka diusir dari Taman Eden dan mengusahakan hidupnya sendiri. Saudara berkata oleh Tuhan, kita bisa melihat ini bagaimana Allah, kasih Allah yang
mencari Adam dan Hawa di dalam perjanjian lama. Kita bisa juga melihat dalam perjanjian baru bagaimana kasih Allah yang mencari anak-anak manusia yang terhilang. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Kembali saya bacakan bagi kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara berkata oleh Tuhan, kasih Allah tidak berakhir pada peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden, atau tidak berakhir pada perjanjian lama saja. Dalam perjanjian baru kasih Allah diwujudkan melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kedatangan Allah melalui Kristus ke dalam dunia merupakan inisiatif Allah untuk menolong manusia. Kasih Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 ini sangat dalam dan luar biasa. Ayat ini mengungkapkan bahwa Allah mengasihi dunia dengan kasih yang tanpa syarat dan penuh pengorbanan. Dalam ayat ini bahwa Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian kekal. Kasih Allah tidak terbatas pada satu kelompok atau bangsa, melainkan untuk seluruh dunia. Pengorbanan Allah yang besar adalah melalui kematian Yesus di kayu salib, yang merupakan wujud dari kasih Allah yang tak terukur. Melalui Yesus, siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan Allah untuk manusia secara cuma-cuma. Dan untuk menerima kasihnya seseorang hanya perlu percaya kepada Yesus. Saudara berkata oleh Tuhan, untuk kita menikmati kasih Allah, kita hanya perlu percaya dan menikmati Kristus dalam kehidupan kita. Ayat ini dapat dibagi empat bagian. Kasih Allah sebagai sebab, yang kedua anaknya sebagai pemberian, yang ketiga iman sebagai syarat, dan kehidupan bukan kematian sebagai akibat. Jadi saya ulangi, kasih Allah sebagai sebab, anaknya sebagai pemberian, iman sebagai syarat, dan kehidupan bukan kematian sebagai akibat. Dan saudara berkata oleh Tuhan, kekal bukan saja mengacu kepada keabadian hidup, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Jadi saya ulangi, kekal yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus bukan saja mengacu kepada keabadian hidup, tetapi juga kepada kualitas kehidupan kita. Suatu jenis kehidupan yang ilahi di hadapan Allah, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat menikmati dan mengenal kasih Allah dalam kehidupan kita. Seperti disampaikan di dalam Lukas tadi, bahwa anak manusia datang untuk mencari yang terhilang. Saudara berkata oleh Tuhan, dari kedua kisah ini kita melihat betapa kasih Allah terus mencari umatnya. Tak peduli seberapa jauh kita jatuh atau seberapa jauh kita telah meninggalkan Allah, kasih yang mencari ini adalah kasih yang menyelamatkan, memulihkan, dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara yang berkata oleh Tuhan, dalam momen Advent pertama ini, mari kita buka hati kita untuk lebih memahami dan meresapi kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang terus mencari saudara dan saya. Kasih Allah yang terus memulihkan kehidupan saudara dan saya. Kasih Allah yang terus mengampuni kita dari setiap pelanggaran kita. Saya kata oleh Tuhan, di masa Advent yang pertama ini, mari kita
bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa kasih Tuhan yang mencari, kita akan memperoleh kebinasaan. Tapi karena Allah yang terus mencari kita dengan kasih-Nya, maka kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Oleh karena itu sudah berkata oleh Tuhan, mulai dari tanggal 1 Desember ini, Aktor pertama ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian dan saya, jemaat-jemaat Korf 3 Bandung, di dalam menjalani masa raya Natal ini, mana kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagai wujud bahwa kita telah menerima kasih Allah yang terus mencari kita, agar kekeluargaan kita terjalin di dalam hubungan kita berjemaat di Korf 3 Bandung. Dengan saling mengasihi, membuat kita erat dalam hubungan kita, sehingga dengan kita saling mengasihi, bahwa kasih Allah dibuktikan lewat kehidupan kita berjemaat, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat pelayanan yang ada di Korf 3 Bandung ini. Saya berkata oleh Tuhan, pada akhirnya mari kita saling mengasihi dan hiduplah dalam kasih daripada Kristus yang telah mencari kita untuk kita diselamatkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami tetap memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kasih Kristus yang terus mencari kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, pada saatnya Tuhan ampuni kami jika selama ini kami tidak membuktikan kasih Kristus dalam kehidupan kami dan kami mengasihi saudara-saudara kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang kembali kami dengarkan pada pagi hari ini, kembali mengingatkan kami, karena begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal turun ke dunia menjelma sebagai manusia untuk mencari kami yang telah hilang, yang telah jauh meninggalkan Tuhan, dan kembali kami dipulihkan lewat kasih Allah yang terus mencari kami. Agar kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa Allah sungguh mengasihi kami, dan mampukan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan Korf 3 Bandung dapat mewujudkan kasih Kristus lewat kasih kami dengan sesama kami, kasih kami lewat persaudaraan kami di Korf ini, sehingga bila melalui kasih kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Ampuni hamba ya Tuhan dari setiap keterbatasan dan kekurangan hamba dalam mereka firman pada pagi hari ini. Hamba mohon dalam kuasa pertolongan daripada Roh yang Kudus Tuhan akan terus meteraikan firman dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami terus menyatakan kasih Kristus lewat hubungan kami dengan sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan hamba-Mu berdoa. Amin. Respon terhadap firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama nyanyian nomor 238. Nyanyian nomor 238, ada kesempatan bagi kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan bagi kita. Sampai hari ini, kasih-Nya tak terbatas bagi kehidupan kita. Dia terus mencari kita yang mau datang kepada-Nya. Nyanyian 238. Hidup penuh
Sinar saja yang menyanyikannya. Tuhan tunjukkan wajah-Mu yang berkenan di jalanku, tolonglah agar hidup Saya meminta kesediaan Letnan Siska untuk berdoa secara khusus bagi mereka yang sudah maju ke depan untuk berdoa dan untuk kita sekalian yang sudah menyerahkan hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap hari demi hari Engkau selalu menunjukkan kasih yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada sampai bulan Desember ini. Itu semua atas anugerah dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami selalu untuk menunjukkan kasih yang nyata di dalam kehidupan kami. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan, supaya setiap kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh menunjukkan juga kasih yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, baik siapapun atau keluarga kami, anak-anak kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa khusus untuk anak Tuhan yang boleh datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengenal kehidupan mereka, Engkau mengetahui hati mereka, dan Engkau mengetahui setiap doa-doa yang mereka panjatkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya saat dimana mereka berlutut di hadapan-Mu, Engkau akan memegang kendali dalam kehidupan mereka. Engkau akan memampukan mereka, dan Engkau akan memberikan selalu kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Kami yang duduk di bangku kami masing-masing, ada setiap doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Saat dimana kami berdoa dengan sungguh dengan hati kami Tuhan, kami juga percaya Engkau akan selalu menjawab setiap doa-doa dalam kehidupan kami. Engkau mendengar dan Engkau akan memberikan jawaban yang terbaik dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia. Biarlah kami terus setia kepada-Mu, dan kiranya Tuhan juga akan selalu melindungi kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Letnan Siska. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan kita memberi persembahan kita. Kita akan menyanyi bersama nyanyian nomor 429. Nyanyian nomor 429 mengiringi kita untuk memberikan persembahan kita. Tuhan
saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ustaz Korops beserta dengan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di akhir dari ibadah kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini sehingga persembahan ini dapat menunjang pelayanan Tuhan yang ada di Koros 3 Bandung ini. Kami sekalian yang sudah memberi pada pagi hari ini, yang sempat memberi, biarlah berkat Tuhan terus mengalir lewat kuat dan sehat yang Tuhan karuniakan, pekerjaan yang berkati oleh Tuhan, pendidikan, rumah tangga juga yang berkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari itu terus kami berdoa dan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang di Koros 3 Bandung yang dalam kelemahan tubuh, kami mengingat bagi Ibu Hana Sadala yang pada saat ini dirawat di rumah sakit Baros. Tuhan kiranya menolong, memberkati perawatan para medis, obat-obatan yang diminum, yang disuntikan, biarlah diberkati oleh Tuhan sehingga Ibu Hana pun memperoleh kepulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi janin yang dikandung, biarlah terus dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sehingga janin ini pun dapat diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga Ibu Hana dan Bapak Andri. Bapak di surga, kami percaya kepulihan sempurna daripada Allah akan menjadi bagiannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Ibu Tahapari yang beberapa hari kemarin mengalami jatuh. Kami berdoa Tuhan kiranya memberikan kepulihan bagi ibu ini. Tuhan tolong dia tiap-tiap hari, Tuhan berkati dia, menjaga dan melindungi dia, memberkati obat-obatan, perawatan dan keluarga yang dilakukan. Biarlah itu semua dipakai oleh Tuhan menjadi sebab kesembuhan bagi Ibu Tahapari. Kami mengingat Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang juga mengalami dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya memberkati dan menyembuhkan mereka, memberikan kepulihan bagi kesehatan mereka, dan memberkati semua obat-obatan, usaha-usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Dan nama juga mengingat bagi Ibu Kapten Yanita yang dalam masa terapi obat untuk jantung yang bermasalah atau menurun dari fungsinya. Kami berdoa ya Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong sehingga melalui obat-obatan ini pun Tuhan pakai untuk Ibu Kapten Yanita Supriyanto memperoleh kesembuhan dan fungsi jantungnya kembali normal. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nikmati, yang Tuhan berikan dan kami nikmati jemaat-jemaat Tuhan Koros 3 Bandung ini. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi perjalanan Komandan Teritorial bersama dengan Ibu dengan Letnan Sep pada hari Sabtu tanggal 7 akan melakukan penerbangan ke Manado. Perjalanan mereka dari tempat ini menuju bandara dan dari bandara menuju ke penerbangan menuju ke Manado. Kami percaya perjalanannya diberkati oleh Tuhan, perjalanan yang disertai oleh Tuhan, bahkan serta berkat Tuhan sehingga pada tiba di Manado dia perlu pertolongan daripada Tuhan dan melakukan pelayanan dan tugas tanggung jawab mereka untuk melakukan pelayanan di Manado. Juga kami percaya pelayanan yang diberkati oleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di Manado, dan secara khusus kami berdoa Tuhan karuniakan kuat dan sehat kepada mereka, dan khusus bagi ibu Tuhan berikan kemampuan, Tuhan terus pulihkan kekuatan kesehatannya sehingga semua dapat berjalan dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan perjalanan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada saat juga kami berdoa bagi UMT yang Koros 3 Bandung yang melakukan cek kesehatan di Surabaya pada jam 7 tadi sudah tiba di Surabaya dengan pertolongan Tuhan. Bagi UMT Patar, UMT Bayu dan UMT Epiyali, biarlah mereka dipelihara oleh Tuhan. Check up yang dilakukan juga kami percaya diberkati oleh Tuhan dan hasilnya diberkati oleh Tuhan, dan semua kegiatan semua proses check up yang mereka ikuti di Surabaya Tuhan berikan kuat dan sehat kepada mereka, kemampuan kepada mereka untuk menjalani semua proses kesehatan. Kami berdoa bagi rumah sakit William Surabaya yang sudah menolong check up ini, mulai dari pimpinan, manajemen yang ada, direktur yang ada, bahkan semua perawat, karyawan-karyawati, biarlah diberkati oleh Tuhan, dan biarlah rumah sakit ini pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pengobatan di tempat ini. Biarlah rumah sakit ini dipakai oleh Tuhan untuk perpanjangan tangan untuk merawat bagi orang-orang yang membutuhkan kesehatan. Bapak di
di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi masa raya Natal yang kami akan jalani sepanjang Desember ini. Tuhan tolong kami ibadah Natal yang akan dilakukan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian diberkati oleh Tuhan. Dana-dana yang kami butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Sehingga dalam masa raya Natal ini semata-mata kami memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kita berdoa bagi pelayanan Konfes 3 Bandung, Tuhan memberkati semua OSIS tempat yang ada di Konfes 3 Bandung, menolong memberkati mereka dalam rumah tangga pelayanan mereka berkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa yang bagi pelayanan PSTW Sejarah di Bandung, Tuhan memberkati pelayanan ini, berkati Bapak Mayor Dembaru, sampai Dembaru sebagai penanggung jawab pelayanan ini, dan kedua hamba Tuhan Bapak Mayor Redian dan Nyonya, staf di rumah di PWU ini dalam mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi semua karyawan-karyawati, opa-opa yang melayani donatur, biar mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan ya Tuhan, biar Tuhan memberkati bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah satu doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tolong dengarkan semua. Kegiatan selama 1 minggu ke depan. Untuk hari ini, Minggu 1 Desember jam 4 sore ada ibadah kejutan dibawakan oleh Bapak Mayor Jalan Bali dan Ibu Mayor Sepri Tulani. Kemudian untuk hari Jumat tanggal 6 Desember, baik ibadah persekutuan wanita maupun ibadah ikatan pembawa Solo ditiadakan dan sebagai penggantinya mereka akan mengisi kegiatan di Christmas Carol. Kemudian tanggal 7 Desember hari Sabtu jam 5:30 pagi ibadah doa pagi, pimpinan acara Bapak Mayor Yudawan Esbasa dan sore hari ada latihan musik oleh tim musik. Kemudian 8 Desember hari Minggu merupakan Advent kedua, pukul 8 pagi ada ibadah kesucian Konfes 3 Bandung. Pra ibadah dibawakan oleh saudara Satri, kemudian pimpinan acara dibawakan oleh Mayor Alfred Bayu, Anggara dan Letnan Kolonel Dinas Ismail. Kemudian tim musik keyboard kandidat Eko, bass saudara Kevin, gitar saudara Yoga dan saudara Dean. Kemudian singer kandidat Arianita dan kandidat Jul Pastian. Kolektan saudara Neswita dan saudara Satri, multimedia saudara Tony dan saudara Putu Kamori, OMT Kebiali, OMT Denita dan saudari Yolanda. Kemudian sekolah minggu dan proyek muda BSMA-an, BSM Mando, kandidat Eko dan kandidat Fox lainnya. PKP untuk hari Minggu depan ditiadakan. Kemudian pukul 4 sore ada ibadah tebusan OMT Kebiali dan Kapten Denita Supriyanto. Kemudian untuk minggu depan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama saudara Sugeng Surya tanggal 2 Desember, kemudian 5 Desember Ibu Susanti Mukra dan 7 Desember anak Evaria Lukas Segala. Minggu depan yang akan kita doakan, yang pertama keluarga komisioner di Ustaz Sampai, kemudian keluarga Letnan Kolonel Erik Anor Kafe, kemudian keluarga Mayor Samuel Z. Baru, kemudian keluarga Mayor Ridel Tulandi, kemudian keluarga Kapten Supriyanto, keluarga Mayor Yudawan Esbasa dan keluarga Letnan Victor Kalaki. Pengumuman untuk bulan Desember kegiatan Natal yang akan kita laksanakan. Yang pertama, Natal sekolah minggu itu akan dilaksanakan tanggal 15 Desember pada hari Minggu.
pukul 4 sore di Korps 3 Bandung. Kemudian Natal GPS kita akan laksanakan tanggal 27 Desember hari Jumat pukul 6 waktu sore bertempat di Korps 3 Bandung. Kemudian Natal PKP dan PKW merupakan Natal gabungan pelaksanaan tanggal 13 Desember pada hari Jumat pukul 5 sore tempatnya di The Tweed. Kemudian Natal keluarga, korps dan umum yaitu pada tanggal 20 Desember pada hari Jumat pukul 5 sore bertempat di Korps 3 Bandung. Fajar Natal 25 Desember dan yang terakhir adalah kegiatan tutup dan buka tahun 31 Desember 2024. Dan untuk lebih lengkapnya pengumuman korps ini, Bapak-bapak dan Ibu bisa melihat di WA grup Korps 3 Bandung yang akan kami kirimkan ke depan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat dari Tuhan dan beberapa pengumuman yang saya tambahkan. Mari kita mendukung usaha Korps 1 Bandung untuk mencari dana Natal pada Basar Korps 1 Bandung di Jalan Veteran nomor 64 Bandung tanggal 7 atau hari Sabtu pukul 9 sampai dengan selesai. Ada aneka makanan, jajanan, juga ada games dan ada pakaian lain. Mari kita mendukung saudara-saudara kita Korps 1 Bandung dengan hadir di acara basar pada tanggal 7 jam 9 sampai dengan selesai di Korps 1 Bandung, tentunya dengan dana yang kita bawa untuk membeli punya basar. Ya, mari kita dukung kegiatan-kegiatan ini. Saya mengajak dari Tuhan, saya rela tempat dari ibadah Natal PKW PKP bukan tidak jadi di Tweet, kita laksanakan di Bakmi yang internasional yang di Jalan Naripan, ya. Nanti ada di situ, nanti kami kirimkan menu-menunya untuk kita bisa memilih menu yang kita pilih dalam ibadah Natal ini. Nanti selanjutnya juga kami akan sebentar dalam pembuatan jadwal Natal yang dibuat di tanda tahu apa nanti kipas, ya. Nanti kita bisa lihat kegiatan Natal di kami sebentar lagi buat, cuma belum selesai penyelesaian pembuatannya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kita dalam ibadah kesucian dan Advent pertama di 2024. Kami juga terima kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah mengambil bagian dari singers yang musik, juga yang memperhatikan dari sini dan memainkan favorit serta yang memerintah sudah menjadi melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Kita terus berdoa dan melayani dari Korps 3 Bandung semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengingatkan doa bagi Letnan Kolonel RKP bersama dengan Nyonya yang pada saat ini ada di Korps 1 Semarang dalam memimpin ibadah Advent pertama. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati juga mereka dalam pelayanan mereka dan perjalanan mereka kembali ke kota Bandung. Kami percaya diberkati dan ditolong oleh Tuhan sehingga boleh tiba di Bandung ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya kedua hamba Tuhan itu telah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 1 Semarang. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dan pelayanan hamba Tuhan ini yang percaya jemaat-jemaat Korps 1 Semarang telah diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan mereka di kantor pusat juga kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk yang menolong dan memberkati kami dalam perjalanan. Ya, kami menggunakan kendaraan yang beriringan berpasan, biarlah semuanya dikuasai dan kuasa oleh Kudus Tuhan sehingga boleh tiba di rumah kami masing-masing yang pertolongan daripada Tuhan. Berdoa bagi semua anak Tuhan sudah melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka masing-masing, keluarga mereka, rumah tangga mereka, masa muda mereka, bahkan pelayanan serta pekerjaan dan pendidikan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama oleh Tuhan. Saudara-saudaraku akan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai jam ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan Advent.